kesempatan untuk mempromosikan Indonesia. An expert on their field, an inspirator. Itu Anda kalau misalnya sudah beruntung, Anda bisa mengalahkan banyak orang yang pintar. Golden Axis live only on IDX channel. Stocks and Corporate News Bulletin. Pemirsa, pemerintah Qatar menggenjot penyelesaian bandara terbaru yang dibangun di atas lahan. Market, Forex, and Commodity. Also, stock recommendation. Paket insentif diperlukan agar aktivitas eksplorasi migas menjadi lebih menarik. Kita review penutupan Bursa Efek Indonesia, di mana indeks harga saham gabungan menguat 0,24% ke level 4. Market Side, Monday to Friday, only on IDX channel. Sky is the limit, only on IDX channel. Kali ini kita akan membahas mengenai pasca referendum Brexit yang menyebutkan bahwa Inggris memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa. Harga emas terus melonjak sampai ke posisi 1.331 US dollar per troy ounce. Seperti apa proyeksi untuk pergerakan harga emas ke depannya di tengah masih ada sentimen negatif pasca Brexit? Kita akan membahasnya. Sebelumnya kita akan ada informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda pemirsa, di mana harga emas berjangka di pasar dunia mengalami kenaikan signifikan pasca Inggris memilih untuk keluar dari blok 28 negara Uni Eropa atau Brexit. Harga emas pun bahkan sempat mencapai posisi tertinggi sejak 11 Juli 2014. Pada perdagangan akhir pekan lalu, harga emas untuk pengiriman bulan Agustus tercatat naik 4,69% ke level 1.322 dolar Amerika per troy ounce. Sejumlah analis menilai para investor memperlihatkan kekhawatirannya terhadap keputusan Brexit dengan melakukan aksi beli besar-besaran terhadap logam mulia. Brexit dinilai sebagian besar investor pasar uang, saham, dan logam mulia sebagai langkah yang sangat tidak stabil. Analis mencatat bahwa potensi untuk Brexit telah menyebabkan volatilitas di pasar, mendorong investor beralih ke emas untuk mencari perlindungan investasinya. Ya, pemirsa, untuk membahas seperti apa dampak kelanjutan dari sentimen Brexit terhadap harga komoditas emas, khususnya yang sudah melonjak sampai ke level tertinggi sejak 11 Juli 2014, kita akan membahasnya bersama Ibu Jini An, analis dari Global Arta Future. Selamat pagi, Bu Jini. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Baik, harga emas terus melonjak ya. Padahal pekan kemarin masih di level 1.200-an ya. Sekarang sudah 1.331. Ini lonjakannya cukup signifikan, di mana mungkin para investor beralih ke investasi safe haven ya, yaitu adalah komoditas emas di tengah gejolak pasar saham global dan juga pasar mata uang ya. Anda melihatnya seberapa lama emas ini akan terus melonjak masih di tengah tekanan dari Brexit, Bu Jini? Kalau untuk sejauh ini sih mungkin efek dari Brexit ini akan bertahan sekitar 1 atau 2 minggu ke depan. Nah, lalu kemudian nanti untuk faktor berikutnya mungkin kita akan melihat tinjauan lagi dari mungkin fundamental data ekonomi beberapa negara, ataupun nanti beberapa statement ya dari beberapa bank sentral menyikapi dari keputusan Brexit ini gitu. Untuk kedepannya sih mungkin kita lebih fokusnya ke The Fed ataupun Bank of Japan yang mungkin dalam waktu dekat ini mungkin mereka akan lakukan perubahan stimulus ataupun kebijakan moneter di bank sentral masing-masing. Oke, artinya saat ini apakah bisa dikatakan bahwa emas ini bisa menjadi suatu pilihan alternatif investasi di tengah masih ada gejolak pasar saham, kemudian juga masih ada gejolak kelanjutan dari Brexit ya, sambil menanti juga keputusan The Fed dan juga ada BOJ juga. Nah, Anda melihatnya saat ini sudah bisa dikatakan emas ini adalah suatu investasi yang safe haven begitu? Kalau untuk long term memang untuk emas ini bisa dikatakan untuk alternatif safe haven, apalagi untuk emas secara fisiknya. Tapi kalau untuk secara futuresnya atau kontraknya ini investor mungkin agak cenderung berhati-hati ya, apalagi sekarang sudah menyentuh level tertinggi baru. Jadi mengantisipasi terjadinya lonjakan yang lebih signifikan lagi, apalagi juga kenaikannya juga diikuti dengan kenaikan dolar, jadi harus benar-benar diperhatikan. Mungkin kenaikannya nggak akan lebih besar lagi dari high kemarin dari Jumat. Oke, apakah sudah ada sinyal beli yang cukup kuat untuk emas di tengah pekan lalu masih di 1.260-an ya, sekarang sudah 1.331. Banyak analis memprediksi bahwa 1.400 ini bisa dicapai ya. Ini merupakan harga tertinggi dalam beberapa mungkin 2 tahun terakhir mungkin ya, Ibu Jini. Nah, Anda melihatnya apakah saat ini sudah bisa dikatakan saat yang tepat untuk masuk kepada
komoditas emas? Kalau untuk emas untuk saat ini kalau dikatakan sudah tepat waktunya masuk itu sudah tepat ya. Apalagi kalau lihat momentum Brexit ini mungkin investor ataupun analis sudah mulai agak sedikit menyikapi dengan adanya Brexit, mungkin beberapa bank sentral agak sedikit menahan kebijakan moneter. Makanya untuk saat ini karena mungkin juga The Fed akan mengundur waktunya untuk menaikkan suku bunga, makanya untuk emasnya ini kemungkinan besar akan bisa bertahan di atas 12.80 minimal untuk level terendahnya. Oke, di atas 12.80 ya level terendahnya, dan sekarang sudah melewati itu. Dan Anda melihatnya sentimen apa lagi ke depannya yang akan bisa mempengaruhi harga emas ke depannya bisa terus berlanjut ya. Kita lihat harga minyak juga anjlok ya, 46 US dollar per barrel. Anda melihatnya sentimen apa lagi yang bisa menggerakkan harga emas ke depan, Ibu Jini? Kalau untuk dalam waktu dekat ini mungkin kalau untuk sentimen secara global ya, kita perhatikan dari masing-masing kebijakan bank sentral. Paling yang hot sekarang mungkin kita bisa lihat The Fed ini dalam 1 tahun terakhir mereka gencar untuk menaikkan suku bunga karena menurut mereka ekonominya sudah mulai cukup bagus dengan laju inflasinya juga sudah mendekati level 2%. Nah, kalau melihat potensi sudah ada Brexit seperti ini, mungkin The Fed akan agak sedikit mengulurkan waktunya untuk menaikkan suku bunga. Apalagi dengan kondisi dolarnya sekarang udah mulai agak terlalu tinggi. Jadi ini untuk momentum karena The Fed mungkin juga akan memundurkan kenaikan suku bunganya, emas potensi naik juga masih akan cenderung lebih tinggi lagi. Mungkin kisarannya bisa ke level 1.400 yang tadi. Lalu kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah mungkin dari Bank of Japan kalau untuk sentimen internasional, karena untuk Bank of Japan ini menyikapi dari Brexit nilai mata uangnya terus menguat. Depresiasi mata uangnya ini malah justru akan membebani nilai ekspornya dia. Makanya dari Bank of Japan ini juga harus diantisipasi kalau memang dalam waktu dekat mungkin mereka perlu melakukan stimulus untuk melemahkan nilai mata uangnya, maka emasnya mungkin akan mulai sedikit terkoreksi lagi, tapi tidak sebesar kemarin dia melonjak tinggi. Oke, akan ada potensi ini Jepang ini akan mendevaluasi mata uangnya kembali ya. Nah, ini akan menekan harga emas khususnya. Tapi sejauh ini harga emas masih cenderung positif ke depannya ya. Kalau untuk 1 minggu ini bisa dikatakan masih cenderung positif. Mungkin masih akan stabil di atas 1.300. Oke, Anda merekomendasikan untuk bisa mencermati kontrak fisiknya atau kontrak berjangkanya untuk harga emas. Kita tahu harga emas Antam juga sudah melonjak ya. Sekarang di kisaran 570.000 sampai 610.000 per gram. Kalau untuk investasi jangka panjang mungkin lebih baik di fisik karena kita kan ada fisiknya juga. Kalau untuk future kita harus benar-benar menyikapi tahu momentum fundamental maupun teknikal secara global. Jadi resikonya juga lebih besar. Kalau untuk fisik kan kita juga ada pegang fisiknya, secara sertifikat juga lebih legal. Oke, nah dolarnya sendiri kan terus menguat Bu Jini ya, di tengah pound sterlingnya yang sudah anjlok ya sampai 10% begitu, dolarnya terus menguat. Apakah ini juga mengkhawatirkan juga di tengah penguatan dolar yang terus menguat ini sampai ke depannya, pengaruhnya terhadap harga emas bagaimana Bu Jini? Kalau untuk emas ini kan korelasi secara tradisionalnya harusnya ketika ada lonjakan yang cukup signifikan pada dolar, ini emasnya mungkin akan sedikit tertekan. Tapi karena berhubung emas ini adalah salah satu aliran safe haven, ketika ada momen-momen gejolak ekonomi yang memang di luar dari perkiraan pasar, itu antara dolar dan emas mungkin bisa bergerak searah atau artinya sama-sama naik gitu. Cuma karena dolarnya terlalu tinggi, makanya untuk emasnya ini mungkin kenaikannya nggak akan terlalu lebih volatile lagi seperti kemarin gitu. Jadi untuk selanjutnya akan mungkin terbatas ya. Akan mungkin terbatas, betul sekali. Jadi it's time to buy gold. Kalau untuk momen saat ini it's time to buy gold. Oke, tapi yang fisiknya ya, iya, betul itu sekali. dia. Nah, Anda melihatnya untuk pergerakan dari perusahaan-perusahaan yang berbasis emas juga ya, pasti diuntungkan seperti Antam, ada J Resources juga. Nah, seberapa potensial sih perusahaan ini di tengah ada sentimen positif dari harga emas yang terus melonjak? Kalau untuk momen-momen 1 minggu ini mungkin mereka masih akan terus melanjutkan keuntungan ya, apalagi untuk hari ini openingnya sudah masing-masing udah pencatatan kenaikannya udah lumayan signifikan. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa untuk kenaikan ini mungkin nggak akan terlalu bertahan lama karena kita lihat juga harga kontraknya juga gitu. Dan untuk sektor lain mungkin agak berhati-hati di sektor perbankan karena untuk momentum Brexit ini beberapa perbankan global pun turunnya lumayan cukup besar. Baik Bu Jini, kita ini adalah pekan terakhir perdagangan bursa ya, dan ini juga kita sudah seminggu lebih sedikit ya akan menuju Hari Raya Idul Fitri. Sepertinya penjualan emas juga belum terlalu melonjak signifikan ya, walaupun harga emasnya sudah naik sangat signifikan ya sampai kalau untuk Antamnya 570 sampai 610. Nah, Anda melihatnya apakah akan relatif sepi untuk sambil menanti Hari Raya Idul Fitri untuk perdagangan emas, atau justru mungkin setelah Hari Raya Idul Fitri baru terlihat penjualan emas yang begitu signifikan? Kalau untuk momen
menjelang Idul Fitri mungkin akan lebih banyak konsumsinya di emas secara perhiasan ya, mungkin gitu. Cuma kalau untuk secara fisik dengan nilai yang saat ini melonjak tinggi, mungkin investor agak sedikit ketakutan. Apakah iya ini level yang baik untuk beli ataukah ini sudah level tertingginya gitu. Tapi kalau untuk momen Lebaran ini mungkin secara perhiasan akan lebih banyak, tapi secara investasi untuk emas fisiknya mungkin yang 24 karat atau yang lainnya mungkin akan lebih terasa di pekan-pekan berikutnya. Oke, Ibu Jini, di tengah sentimen negatif dari Brexit ini harga emas kan berkilau sepertinya ya. Tapi kita flashback mungkin di tahun 2015 lalu di mana harga emas anjlok ya, dan banyak yang mengatakan kejayaan emas sepertinya sudah berakhir. Nah, apakah ini sudah berbalik polanya dan kira-kira butuh waktu berapa lama sampai bisa mengembalikan kejayaan emas bisa sampai ke level tertingginya kembali ya, Bu Jini? Kita bahas usai jeda berikut. Tahan dulu jawabannya, kita jeda terlebih dahulu. Ya pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami kembali sesaat lagi. Celebrity History, The Journey of Life. Saya mengambil kesempatan yang Allah berikan untuk saya menggunakan hijab. Their Inspiration. Kalau kita pakai sesuatu yang kita suka, otomatis kita pasti akan nyaman. Get to know them personally on Celeb Vaganza. Berhijab itu adalah keputusan saya dan Allah SWT. Thursday to Friday, 9:30 p.m. only on IDX Channel. Update your business strategy. Anda menyaksikan Bas-Bas bersama saya, Neisha Suhardiman. Update your financial strategy. Bank Indonesia kembali membuka pelonggaran moneter dan makro prudensial. Ada sedikit perbaikan ya di triwulan 2, tetapi lebih rendah dari perkiraan kami sebelumnya. IMF mengatakan ekonomi Tiongkok pada tahun lalu tumbuh dengan kecepatan paling lambat dalam seperempat abad. Bas-Box, Monday to Friday, live only on IDX Channel. Market Headline on IDX Channel. Anda kembali bersama kami dalam spesial dialog pemirsa, masih membahas terkait dengan harga emas yang melonjak tinggi di tengah sentimen negatif dari Brexit. Kita ada informasi selanjutnya untuk Anda, di mana penguatan harga emas di pasar global menjadi angin segar bagi emas batangan PT Aneka Tambang. Harga emas Antam kembali bertengger di atas Rp600.000 per gram. Mengutip situs logamulia.com, harga emas Antam pada Sabtu 25 Juni lalu naik Rp11.000 menjadi Rp608.000 per gram. Sedangkan harga pembelian kembali atau buyback berada pada kisaran Rp543.000 per gram atau naik Rp3.000 dari hari sebelumnya. Sejumlah analis menilai pergerakan harga emas batangan di pasar domestik didukung oleh tingginya harga emas global serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Level psikologis Rp600.000 yang sempat beberapa kali disentuh oleh emas Antam membuat prospek harga dapat terus terangkat. Ya pemirsa, kita akan membahas seperti apa proyeksi untuk pergerakan perusahaan-perusahaan yang berbasis emas emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia dan seperti apa pergerakan untuk saham-saham berbasis komoditas khususnya emas. Kita akan membahasnya bersama Bapak Hari Wijaya, Sales Equity Dampak Securities melalui saluran telepon. Halo, selamat pagi Pak Hari. Pagi ya Bu ya. Apa kabar Pak hari ini Pak? Kabar baik Bu. Baik, Anda melihatnya seperti apa proyeksi untuk emiten-emiten di Bursa Efek Indonesia yang berkaitan dengan harga emas di tengah harga emas yang sudah melonjak pasca sentimen negatif dari referendum Brexit, Pak Hari? Kalau saya lihat untuk Antam ya, kita bahas Antam ya. Antam masih ada peluang untuk menguat ya. Sebelumnya secara teknikal ada pola cup and handle ya. Dengan resisten di 780
apabila tembus ada harapan target ke 920. Oke, targetnya ke 920 ya, cukup lebar ruang penguatan untuk Antam. Di tengah penguatan harga emas global juga, harga Antam juga sekarang sudah bertengger di atas Rp600.000 per gram ya, Pak Hari. Dan kita lihat pembukaan pagi hari ini harga saham Antam sudah melonjak hampir 2% Pak Hari ya. Ini cukup menarik untuk para investor mencermati saham-saham berbasis komoditas emas khususnya. Iya betul Bu. Saya lihat emas masih ada peluang untuk naik ya. Oke, harga emasnya sendiri masih ada peluang untuk naik sampai ke level berapa Pak Hari? Kalau saya lihat kalau untuk lebih panjang ada kemungkinan menguji level 1.500 ya. 1.500 akan dicapai dalam waktu dekat? Dekat sih enggak. Cuman kalau kita lihat teknikalnya gold itu sudah break channel downtrend ya dari Januari 2014. Jadi sekarang tujuannya udah menuju ke atas. Oke, artinya sudah break downtrend, sudah balik arah ya, sudah uptrend sekarang untuk harga emasnya. Iya, betul. Jadi saat ini adalah saat yang tepat untuk berburu saham berbasis komoditas emas, Pak Hari? Mestinya begitu ya. Harusnya seperti itu ya. Nah, selain Antam kan ada J Resources juga yang melantai di Bursa Efek Indonesia ya, berkaitan juga dengan harga komoditas emas. Bagaimana untuk analisis saham J Resources, Pak Hari? PSAB ya. Ya. Saya lihat PSAB juga bagus. Cuman kalau dibanding dengan Antam mungkin lebih bagus pilihnya Antam ya. Kalau mau pilih satu ya. Oke, lebih agresif Antam ya. Iya. Jadi mencermati kira-kira targetnya dalam beberapa hari atau mungkin beberapa pekan ke depan harga Antam ini akan menuju level 900 seperti tadi Pak Hari katakan, Pak Hari. Betul. Sekarang kita tinggal lihat dia Antam untuk menembus 780 dulu ya. Iya. Apabila Antam solid tembus di atas 780 sangat terbuka peluang untuk menuju 920. Oke, kalau dia tembus ke atas level 780 menuju ke 920 ya. Iya, prospeknya sangat bagus untuk perusahaan berbasis komoditas seperti Antam khususnya ya Pak Hari. Iya, betul Bu. Baik Pak Hari, kita lihat ini adalah perdagangan terakhir, pekan terakhir di Bursa Efek Indonesia sebelum kita libur Lebaran ya. Anda melihatnya untuk perdagangan cenderung, apakah akan cenderung sepi atau mungkin ada potensi juga akan menguat Pak Hari di tengah sentimen Brexit juga sepertinya masih melandai ya? Kalau kita melihat startnya IHSG memang sudah agak kurang bagus. Jadi makanya trading saham harus benar-benar kita pilih-pilih saham yang lebih ada peluang untuk naik. Oke, kita harus hati-hati mencermati saham apa saja yang akan kita pilih yang ada peluangnya untuk naik di tengah masih ada tekanan dari IHSG juga ya. Pak Hari, kita lihat pagi ini juga IHSG kembali ke zona merah ya. Tadi sempat menyentuh di bawah 4.800 ke 4.799 ya Pak Hari ya. Tapi sudah ke 95 ya. 495 ya. Sudah ke 4.800-an lagi Pak Hari. Apakah saham komoditas emas khususnya justru ini menjadi suatu opportunity yang sangat bagus di tengah tekanan dari bursa baik di Indonesia dan juga di bursa luar Pak Hari? Saya kira begitu ya Bu ya. Oke. Oke, untuk emas bisa dicermati, lalu bagaimana dengan komoditas lainnya seperti mungkin komoditas emas yang emas juga anjlok Pak Hari ya pasca referendum Brexit, anjlok 6% ke 4647 US dollar per barrel. Anda melihatnya harusnya menjauhi untuk saham berbasis komoditas minyak begitu Pak Hari? Kalau saya rasa sih begitu ya, untuk komoditas minyak untuk saham komoditas minyak dijauhi dulu, fokus di Antam dulu. Karena saya lihat untuk kedepannya harga emas masih akan naik. Oke, saat ini fokus di Antam dulu ya. Harga emas ada peluangnya naik karena sudah uptrend saat ini ya di tengah volume beli yang cukup besar untuk komoditas emas. Pak Hari, lalu bagaimana untuk menyikapi momen menjelang Lebaran seperti emiten consumer retail, apakah akan diabaikan oleh para investor karena memang mereka banyak memburu untuk saham Antam khususnya ya? Atau seperti apa, Pak Hari? Retail, saham retail. Ya, retail dan juga consumer Pak Hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, pekan terakhir di perdagangan Bursa Efek Indonesia. Kalau secara teknikal saya lihat saham-saham konsumer
masih belum ada yang lebih menarik begitu ya selain. Oke, masih belum ada yang menarik ya, masih Iya, betul. fokus ke Antam. Pak Hari, properti seperti apa? Ada kebijakan LTV, kemudian juga ada penurunan suku bunga. Kita lihat pagi ini PPRO sudah naik 4% lebih ya, hampir 5% sudah tembus di atas 500. Nah, apakah properti juga akan dikesampingkan oleh para investor, masih memburu Antam, atau properti juga ada opportunity yang bagus nih Pak Hari? Properti sepertinya ada berita yang soal tax amnesty ya untuk hari ini ya. Hari ini lagi mau dibahas DPR ya. Oke, rencananya besok ya, tanggal 28 ya. Jadi bisa mencermati juga untuk sektor properti selain dari Antam, Pak Hari? Boleh, bisa Bu. Cuman kan harus mungkin lebih selektif pilihnya ya. Nggak Apa semua saja? saham properti. Apa saja Pak Hari selektifnya? Pilih saham apa saja? Kalau saya kira saham-sahamnya Ciputra ya. Oke. Grup Ciputra ya, bisa dicermati Iya, untuk Grup sektor Ciputra. properti Iya, betul. sambil menanti keputusan tax amnesty. Baik, terima Iya, kasih betul. Pak Hari Wijaya atas Sama-sama. waktu dan juga rekomendasinya. Selamat pagi, selamat Oke, melanjutkan pagi, aktivitas Bu. Anda kembali. Oke. Ya, demikian pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan peluang harga emas akan melonjak kembali di tengah sentimen negatif dari referendum Brexit. Kita akan bahasnya usai jeda yang satu ini. Sky is the limit. Stocks and Corporate News Bulletin. Pemirsa, pemerintah Qatar menggenjot penyelesaian bandara terbaru yang dibangun di atas lahan. Market, Forex, and Commodity. Also, stock recommendation. Paket insentif diperlukan agar aktivitas eksplorasi migas menjadi lebih menarik. Pemirsa, kita review penutupan Bursa Efek Indonesia di mana indeks harga saham gabungan menguat 0,24% ke level 4. Market Side, Monday to Friday. Only on IDX Channel. Anda kembali menyaksikan program Market Now, sesi kedua segmen Top. Your reference business. Bincang bisnis kali ini bersama PT Bank Tabungan Negara TBK. Investment strategy. Inilah strategi kita bagaimana memblending dana-dana ini, tidak hanya kita mengandalkan jangka panjang. Current issue. Market mover. Bank Dunia meminta kepada negara-negara berkembang untuk mewaspadai utang swasta. Top Stock, Monday to Friday 10 AM, live. Only on IDX Channel. Golden Access live only on IDX Channel. Anda kembali menyaksikan spesial dialog, pemirsa, masih membahas seperti apa potensi harga minyak yang sudah terus melonjak ya pasca referendum dari Brexit. Masih saya bersama Ibu Jini An, analis dari Global Arta Futures. Bu Jini ya, kalau tadi Pak Hari optimis bisa ke 1.500 ya, Bu Jini tadi mengatakan bisa 1.400 lebih bahkan ya untuk penguatan harga emas global keseluruhan. Nah, kalau kita tarik flashback tahun 2015 lalu ketika harga emas menyentuh level 1060 ya, tapi masih tertahan di level 1000. Betul. Banyak yang mengatakan bahwa kejayaan emas sepertinya sudah berakhir. Banyak investor yang mengalihkan dari safe haven ke pasar saham khususnya, ke currency juga. Nah, ini sepertinya sudah berbalik, cepat sekali ya, sudah berbalik begitu. Dan harga emas juga sudah menunjukkan uptrendnya. Anda melihatnya apakah kejayaan emas ini akan kembali setelah pasca referendum Brexit yang sepertinya ini juga membuat gejolak di pasar, baik pasar saham maupun pasar keuangan dunia ya, Bu Jini? Kalau untuk masa kejayaan mungkin untuk saat ini bisa dikatakan untuk emas ini sudah mulai kembali. Sudah mulai kembali. Yang perlu diperhatikan adalah ketika banyak orang di dunia mengatakan bahwa emas ini akan menyentuh level terendahnya, di situ malah justru baiknya untuk investor agak sedikit berhati-hati dan mungkin bisa membalikan sinyalnya lebih ke arah yang lebih berbalik lagi. Cuma kalau untuk tahun ini mungkin menyikapi juga akan ada banyak momentum lainnya selain dari Brexit ini. Mungkin kalau kelihatannya tahun ini mungkin mendekati saja kalau untuk 1.500 ya. Jadi mungkin untuk range-nya, untuk level bawahnya mungkin masih akan mendekati 1.300, sementara atasnya itu mungkin di kisaran 1430-an.
Oke, untuk Antamnya sendiri, apakah ini di atas 600.000 per gram ini adalah support yang terkuat? Artinya dia akan tertahan, tidak lagi kembali ke bawah 600.000 rupiah per gram, begitu? Kalau untuk emas Antam 600.000 support ini mungkin masih akan bisa turun di bawah level 600. Mungkin untuk kisaran terendahnya bisa di kisaran 560-an gitu. Karena untuk momentum ini kan kenaikan lumayan cukup signifikan, biasanya juga akan dibalas dengan kerugian yang lumayan cukup signifikan, tapi mungkin nggak akan sebesar kenaikan kemarin gitu. Jadi untuk beberapa investor yang mungkin untuk investasi jangka panjang, untuk saat ini level 600 sudah cukup bagus untuk beli, tapi bukan berarti masih belum nggak ada level terendah lagi. Jadi untuk kisaran 580 mungkin masih bisa kembali. Oke, artinya 580 sampai 600 ini adalah harga yang bagus untuk masuk buy di fisik emas ya. Fisik, betul sekali. Nah, apa yang harus dicermati atau mungkin saran Ibu kepada para investor yang ingin memburu emas fisik dulu, Ibu apa yang harus diperhatikan begitu? Kalau untuk emas fisik mungkin balik lagi ya, karena kita ini sentimennya juga sentimen global, jadi untuk beberapa investor mungkin juga harus lebih peka terhadap beberapa berita ataupun sentimen-sentimen internasional gitu. Kalau untuk momen buy-nya untuk komoditas emas LM ini kan lebih investasi jangka panjang gitu ya. Jadi jangan untuk gunakan benar-benar uang yang memang untuk investasi, jadi bukan uang yang kita gunakan untuk beberapa kebutuhan lainnya. Oke, kira-kira butuh waktu berapa lama mengembalikan kejayaan emas kembali seperti kita lihat beberapa tahun silam begitu? Kalau untuk kembali lagi itu mungkin perlu waktu 2-3 tahun untuk bisa balik lagi mendekati level yang sebelumnya ya, sempat ke level 1.900. Itu mungkin butuh waktu yang agak lumayan cukup panjang, karena momennya juga setelah Brexit kan mungkin akan beberapa kebijakan moneter yang mungkin bisa bawa emasnya agak sedikit turun lagi. Oke, jadi benar-benar untuk investasi jangka panjang ya. Betul kalau sekali. Untuk emas fisik. Lalu bagaimana untuk berjangkanya, Bu Jini? Apa yang harus diperhatikan juga para investor, bagaimana mengambil opportunity untuk kontrak berjangka di emas? Kalau untuk kontrak berjangka ini mungkin agak cenderung lebih berhati-hati ya, karena spekulasi pasarnya juga cenderung lebih besar gitu. Untuk momen buy-nya untuk saat ini uptrend-nya mungkin akan bertahan hanya sekitar 1 minggu ke depan gitu. Untuk faktor-faktor berikutnya kita balik lagi fokus ke faktor fundamental beberapa data ekonomi negara. Oke, nah Anda melihatnya kira-kira ada potensi bahwa emas ini akan bisa balik arah kalau nanti ada rencana bahwa Brexit akan di-vote ulang ya. Nah, Anda melihatnya bagaimana nih kejayaan emas nih yang sudah mulai naik ya? Apakah ada potensi dia juga akan mulai terkoreksi sambil menanti apakah nanti Brexit akan di-vote ulang dan mungkin kalau misalnya hasilnya akan berbeda, apa nanti yang akan terjadi dengan emas? Kalau untuk sejauh ini sih menyikapi adanya kemungkinan vote ulang, mungkin market akan lebih melihat dari polling sementara gitu. Karena kalau kita lihat dari sebelumnya, sebelum Brexit ini juga mereka lebih fokus ke polling sementaranya. Kalau melihat ada potensi nanti hasilnya berubah dari hasil yang ada sekarang, itu ada kemungkinan untuk emasnya aliran safe haven-nya akan mulai turun gitu. Atau artinya emas ini mungkin bisa kembali lagi stabil di kisaran 1250-an gitu. Tapi kalau untuk detik ini sih menjelang nanti vote ulang, ini untuk sementara waktu sih karena sentimennya ini Brexitnya lebih masih hangat-hangatnya, ini untuk potensinya sementara waktu di minggu-minggu ini akan stabil di 1.300. Oke, minggu-minggu ini akan stabil di level 1.300. Artinya kalau ingin masuk investasi, apakah harus menahan diri dulu sampai menanti apakah benar Brexit ini akan di vote ulang, dan kita nantikan wait and see juga seperti apa hasil keputusan vote untuk Brexit kedua kalinya ya, atau mungkin ini adalah saat yang tepat, sudah tidak perlu lagi menunggu-nunggu begitu, Bu Jini? Kalau untuk saat ini, di minggu ini mungkin sudah waktunya yang tepat untuk melakukan aksi beli ya. Tapi kalau untuk jangka panjang, kita kan nanti ada beberapa faktor lainnya yang akan mempengaruhi. Jadi untuk perdagangan future ini lebih mereka harus melihat faktor-faktor fundamental sebenarnya. Karena ini yang benar-benar market lebih banyak responnya dibandingkan faktor teknikal. Oke, kalau dari sisi currency seperti apa Anda melihatnya? Pasti ini juga akan berdampak kepada emas ya. Anda melihatnya pergerakan currency ke depannya di tengah kita lihat mata uang euro, pound sterling ya sepertinya anjlok ya, dolarnya terus menguat. Anda melihatnya seperti apa proyeksinya? Kalau untuk saat ini untuk mata uang mungkin setelah penurunan yang lumayan cukup signifikan, mungkin di pekan depan itu mungkin akan ada momen untuk rebound sedikit. Setidaknya apalagi pagi ini kan masing-masing sudah opening gap down, jadi ada potensi untuk naik tutup gap dulu sementara. Oke, terima kasih Ibu Jini atas waktu dan juga analisisnya ya. Kita harapkan saja semoga emas bisa kembali ke level tingginya ya. Tadi 1.400 atau 1.500 ya targetnya. Terima kasih. Sukses selalu untuk Bu Jini. Terima kasih. Ya, demikian pemirsa pembahasan terkait dengan lonjakan harga emas pasca sentimen negatif dari referendum Brexit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Liani Anwar pamit undur diri. Sampai jumpa.
Terima kasih Bu Cini. Sama-sama.